Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel dan hari ini saya berada di Jalan Swadaya Buntu. Kemarin kita sudah bertemu dengan BPN ya. Dan informasi ini sangat bermanfaat menurut saya untuk warga yang ada di sekitar mungkin Tol Desari 3, Tol Desari 4 ataupun wilayah-wilayah lainnya yang mungkin terkena dampak pembangunan tol. Karena ini adalah mungkin kita bisa belajar dari kasus-kasus pembebasan lahan yang ada di area ini ya. Nah, saya tidak sendiri. Karena kemarin saya juga waktu ke BPN bersama Pak Jainuddin ya Pak. Ya. Bersama juga dengan Pak Rizky. Nah, Pak Rizky kebetulan sedang keluar, tadi saya sudah mampir ke rumahnya. Tapi informasi yang menariknya, sebelum kita nanti dengarkan video lengkap saat pertemuan dengan BPN ya, antara warga langsung dengan BPN, ada beberapa hal yang mungkin langsung ke poinnya aja ya Pak Jainuddin ya. Ternyata ada pelajaran menarik saat kita kemarin datang, dan ini adalah lahan warga di Swadaya Buntu yang sudah dekat dengan area di galian 12 sampai 14 meter ya. Jadi poin menariknya kemarin itu disampaikan oleh BPN, ternyata yang kesini itu seharusnya tidak boleh menjanjikan 2 minggu akan diukur ya Pak ya. Iya. Betul ya. Jadi katanya juga lahan di sini seharusnya belum diapa-apain. Betul ya Pak ya? Betul. Belum disampaikannya oleh BPN langsung demikian ya. Sehingga Bapak itu kemarin seharusnya warga di sini tidak resah begitu Pak. Kalau BPN udah ngasih tahu dari awal bahwa di sini tuh dari sore belum ada pengukuran, emang belum diapa-apain karena kita nunggu SK dari gubernur. Nah, kok kemarin katanya nunggu SK gubernur ya Pak? Berarti Pak Gubernur, mohon siapa tahu menonton video ini ya Pak Gubernur. Ini rumah dari Swadaya Buntu dan saya bersama warganya. Ini persis di dekat dengan galian area di Gerbang Tol Limo. Menurut BPN ya Pak ya Pak ya. Jadi katanya lahan di Swadaya Buntu ini belum bisa diapa-apain karena belum adanya SK dari gubernur nih. Belum ada SK dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga bisa mampir dan melihat langsung nih. Ini adalah area di 12 sampai 14 meter Pak Gubernur. Dan itu penyampaiannya bukan dari kita ya Pak. Jadi dari BPN bilang langsung bahwa BPN tidak bisa bergerak selama SK gubernurnya belum keluar. Dia nggak mau bekerja di bawah payung hukum. Ya, ada payung hukum yang tidak bisa ditabrak begitu ya Pak ya. Jadi harus menunggu dulu SK gubernur. Jadi poin-poin pentingnya adalah kemarin disampaikan, kalau saya tidak salah mencoba menggarisbawahi Pak ya, kalau ada lagi orang datang ke rumah mengaku dari instansi manapun, maka terutama dari BPN kemarin ya, karena BPN menyampaikan harus dimintai surat tugasnya begitu ya Pak. Harus ada surat tugasnya karena warga di sini sudah difoto dengan surat sertifikat dengan KTP-nya gitu ya Pak? Iya, pernah. Bahkan dikasih fotokopi KTP ya Pak? Fotokopi enggak. Oh enggak dikasih ya? Cuman dia bukti surat sertifikat sama megang KTP difoto. Oh, difoto. Jadi di fotonya itu orangnya bersama dengan KTP-nya dan juga sertifikat tanahnya. Iya, terus ditanya bidang-bidangnya, bidang ini punya siapa? Iya. Akunya dari konsultan BPN berdua. Oke, tapi yang jadi bikin resahnya adalah dijanjikan 2 minggu lagi akan diukur gitu ya Pak? Iya. Baik, nah itulah mungkin yang poin-poin pentingnya ya, yang harus dijadikan pelajaran buat warga masyarakat yang mungkin nanti akan terdampak di wilayah lain di Tol Desari 3, Desari 4 ataupun lainnya. Mungkin kasus di Swadaya Buntu ini bisa jadi pelajaran, ternyata seharusnya tidak boleh ada janji-janji itu ya Pak? Iya, ternyata jadi selama ini kita ngomong-ngomong jadi kayak ributin pepesan kosong. Ya betul, kita ngeributin sesuatu yang ternyata harusnya belum ada keputusan apapun gara-gara katanya apa SK gubernur itu ya Pak? Iya, karena ini kan merupakan lahan tambahan katanya. Kata BPN yang kemarin ya? BPN kemarin, jadi nunggu SK gubernur turun, nanti ada sosialisasi, terus dan tahapan-tahapan seperti yang dialami orang-orang yang terkena dahulu. Baik Pak Jainuddin, terima kasih banyak. Singkat ya ini untuk awalan. Bagi yang ingin menonton video lengkapnya maka saksikan video berikut ini ya. Jadi nanti lengkap langsung pernyataan dari BPN kepada warga. Ini langsung dari lokasi rumah warga Swadaya Buntu yang sudah di sekitar galian 12 sampai dengan 14 meter. Selesai.
dari KJPP bahwa sudah melakukan pengukuran 48 bidang dan sudah melakukan evaluasi 40 bidang. Nah, sementara di lapangan angka bidang itu nggak jauh beda dari Bapak Rizky, Ibu yang di depan. Kita kalkulasi sekitar 48. Nah, ini KJPP mengukur yang mana? Saya proses ke lapangan, belum diukur, belum didatangi. Yang di depan udah sekian tahun lalu udah pernah diukur, udah didatangi. Kan ada dua permasalahan jadinya di sini. Sementara kami lihat kalau proyeknya pembangunan tol itu udah ada di belakang rumah Pak Rizky, udah di depan cicilannya nih. Nah, ini udah kendala segala macam udah pastilah di lapangan. Nah, terus kita mempertanyakan itu. Nah, ternyata sekarang ada ini yang baru buat kami ya, bahwa ada penlog baru, penlog lama. Penlog itu penunjukan lokasi, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, ada penunjukan lokasi baru. Tadi juga kita juga ngobrol sama Pak Yoga. Penlog ini diajukan oleh, nah itu kan, jadi bukan oleh BPN, oleh apa sih namanya? Instansi yang memerlukan tanah. Gitu. Nah, salah satu ini PUPR tol, bidang tol. Dia minta tambahan lahan gitu, untuk dibebaskan. Nah, ini berarti ada penlog baru. Dan penunjukan lokasi barunya sepengetahuan kami harus melalui gubernur, kepala daerah tingkat 1 gitu. Dan itu proses, ya kita juga paham ya, namanya proses alur birokrasi itu panjang. Nah, gitu. Secara normatif itu butuh proses itu. Nah, dari sini baru kita terang, oh ternyata seperti ini kondisinya. Tapi karena mungkin di sini nggak ada KJPP yang hadir gitu, kan kita juga butuh statement itu yang mana yang 40 ini dari KJPP yang sudah diklaim, sudah diukur dan sudah di apa sih namanya, dievaluasi segala macam, supaya di bawah warga masyarakat tidak resah. Terus juga kayak Pak Rizky dan teman-teman yang ada di belakang nih malah berpendapat ya sudah kita tidak dibebaskan pun tidak apa-apa karena sudah merasa nyaman di situ gitu. Nah, kita juga memfasilitasi ini supaya jelas, ada kejelasan. Nah, kita juga minta secara normatif alur SOP itu butuh waktu berapa lama kira-kira ya dari mulai penlog keluar gitu, supaya warga juga udah punya gambaran. Misalnya tahun depan pasti gitu kan, pasti dibebaskan, bukan dibayar ya, saya nggak tahu kalau pembayaran, cuma Gusti Allah yang tahu. Tapi kalau pasti dibebaskan kan pasti karena udah ditunjuk penlognya gitu. Nah, jadi butuh waktu berapa lama, itu yang kita butuh tahu supaya nggak ada lagi mungkin pertanyaan ke BPN. Dan ini mungkin kita buat terbuka secara normatif alur proses ini yang dipertanyakan SOP-nya kayak gimana, SOP-nya kayak gimana, kan warga nggak tahu SOP pengadaan, SOP pembebasan itu kayak gimana. Terus ada apa namanya kendala penundaan segala macam, SOP-nya harus seperti apa, butuh waktu berapa lama. Jadi warga juga tidak ada pertanyaan lanjutan lagi seperti itu, mungkin gambaran saya. Terima kasih, Bu. Mungkin saya nambahkan sedikit terkait dengan yang tadi disampaikan Mas Didit gitu. Dari sosialisasi mungkin yang kita harapkan ya, sosialisasi dari BPS karena kan ini bentuknya kan percepatan nih, ada bahasa percepatan. Mungkin biar lebih, karena kita udah ketemu langsung nih tatap muka, kira-kira hal-hal apa yang perlu kita siapkan seandainya memang nanti penlog baru keluar dan di penlog baru itu ada bidang kita kan gitu kan. Nah, jadi untuk percepatan mungkin kiranya Ibu bisa bantu hal-hal apa yang perlu kita siapkan gitu kan, baik itu misalnya fotokopi keluarga, ya kan, surat tanah dan segala macam. Nah, itu yang mungkin selama ini kita belum bisa terima nih informasi ini langsung dari BPN gitu. Makanya kita kan mencari informasi secara mandiri nih, Bu. Ya, baik media sosial atau baik Google gitu kan, kita sendiri gitu. Oke, Pak, baik Pak. Kalau mengenai sosialisasi, artinya kenapa Bapak belum tahu apa itu persyaratan? Karena kami kan mau ada sosialisasi. Artinya kalau harus ada sosialisasi, Bapak akan paham bahwa misalnya Pak, mungkin saya sebutkan aja nih, nggak apa-apa ya, karena Bapak bertanya langsung. KTP Pak, ya, KTP elektronik, kemudian surat nikah, keluarga, SPT PBB, alas hak, Bapak alas haknya apa? Misalnya Bapak jual beli, sertifikat, atau kemudian girik dan lain-lain. Kemudian rekening listrik Pak, rekening PAM, kemudian juga kalau misalnya ahli waris, keterangan ahli waris, surat kematiannya, surat kuasa kepada ahli waris, kemudian juga kalau ada perbedaan nama, misal namanya Jejen jadi Jenal, nanti terus ada beda nama. Kemudian juga
nanti ada formulir Pak yang ada di BPN nanti pada saatnya. Ada formulir sekitar 10 lembar, 13 formulir yang sudah ditandatanganin, di mana di antaranya itu ada surat jawaban mutlak. Ada surat jawaban mutlak bahwa misalnya dia pemohon sudah menerima ganti rugi sekian. Tapi itu nanti Pak, kalau sudah prosesnya ditempuh. Saya yang Bapak tadi bilang, kan ada sosialisasi dulu. Dari sosialisasi kemudian nanti akan ada pengukuran Pak. Pengukuran di sini ada Satgas A. Kemudian juga Satgas B. Satgas B itu namanya verifikasi berkas Pak. Nanti yang punya Bapak diverifikasi berkas Bapak, apakah ini sudah bisa layak untuk atau tidak. Kemudian setelah itu baru dinilai Pak, oleh KJPP. Dinilai bangunan seperti tank, pagar, misalnya tanaman, bangunan dan lain-lain itu dinilai oleh KJPP. Kemudian juga setelah itu musyawarah Pak. Apakah Bapak bukan musyawarah dalam arti besarnya uang Pak ya, tapi bentuk kategori apakah Bapak mau saham atau Bapak misalnya mau apa, atau mau uang atau apa, itu musyawarah bentuk ganti kerugian, bukan besarnya ganti kerugian Pak ya, tapi bentuknya. Nah setelah itu sofa-sofa semua tempuh, ya tinggal pembayaran Pak. Sebenarnya kalau berapa lama Pak ya, ini dinamika di lapangan kita tidak bisa menentukan Pak, karena memang kadang-kadang seperti Ibu ya, 22 kajian sisa. Ini yang baru lengkap nih, baru sekian bidang nih. Yang lain gimana? Ya kayak Ibu ya, kalau satu tekan, ini yang Ibu, yang lain juga banyak. Ada yang KTP aja sampai sekarang susah. Karena kami tidak bisa bergerak tanpa KTP. Bagaimana kami membuat entry yuridis kalau KTP-nya tidak ada? Nah, itu hal-hal yang ada pada 2 bidang juga tidak ada KTP, kami susah. Bagaimana ya? Tapi saat nanti kalau memang dalam waktu seminggu tidak ada, ya kita tinggalkan. Jadi yang hal-hal yang berapa lama Pak? Ya kalau kami sih enaknya Pak lebih cepat lebih baik kan. Ya kenapa harus nunggu 1 tahun? Kalau misal 2 bulan juga udah bisa dibayar kan? Kalau kami insya Allah lah, kalau untuk pengadaan tanah karena percepatan Pak ya, kami atensi khusus Pak, supaya juga masyarakat juga yang kena pengadaan juga kan bisa membawa kehidupan lebih baik lagi kan. Ya walaupun orang bilang calon miliuner Pak ya. Nah, tapi kan bagaimana mereka itu bisa hidup di tempat yang lebih layak lah, atau bisa jadi jauh lebih baik kan. Ya mungkin kalau kesimpulannya itu Pak, kalau saya sih mungkin mohon izin, mohon maaf kalau ada kurang lebih nanti bisa WA-an dengan hotline kami, atau misalnya ya kalau medsos kadang-kadang saya no komen Pak ya, kalau medsos ya kadang-kadang saya dengan segala biasnya ya, medsos ini kadang-kadang tidak fokus. Nah kalau kayak gini kan bisa silaturahmi, bisa makan-makan kan barokah kan Bu, benar nggak Bu? Benar Pak Haji ya? Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Punya kepentingan langsung, makanya saya bawa kayak Pak Rizky, ini warga semua, ini adalah warga juga. Kalau saya kan dari awal media waktu itu ketemu dengan Ibu Eri, Ibu Kakang sebelumnya. Dan memang saya waktu itu juga ada komitmen bahwa saya sebenarnya ingin kerjasama, menyampaikan informasi yang pas. Kayak tadi kan ternyata dalam tanda kutip ya, mungkin kan yang didatangi pada Juni yang bikin resah ini ternyata mungkin dalam tanda kutip mungkin bukan bagian dari BPN, mungkin. Tapi kan ternyata kan membuat resah warga. Nah sebenarnya saya kalau dari media sendiri ingin membantu menyampaikan kira-kira seperti apa proses-proses yang harus dilakukan atau yang harus dilalui oleh warga yang terdampak dari mulai 0 sampai nanti tahapannya pembayaran. Nah nanti sehingga masyarakat itu Bu nggak bingung lagi dan tidak mudah terprovokasi oleh siapapun yang datang misalkan mengaku-ngakui sebagai BPN. Karena kan ini resah sekali Bu. Ya kan tadi kan Pak Rizky mungkin cerita sendiri ya bagaimana keresahan mereka menanggapi dibilangnya 2 minggu mau diukur, terus ada kedatangan KJPP, wah pokoknya bikin resah sekali di masyarakat. Nah ternyata belum diapa-apain, harus menunggu Pak. Tadi kata Ibu kan SK Gubernur ya. Nah itu kan maksud saya masyarakat itu perlu itu aja Bu sebenarnya. Kalau sudah diberikan informasi, saya yakin sebenarnya masyarakat juga nggak terlalu resah di bawah itu kan. Dan kita juga nggak minta buru-buru gitu kan. Jadi seolah-olah kan masyarakat juga kesini sebenarnya takut Bu. Wah takutnya kita dianggap sebagai mau minta dibebas. Padahal dibebasin. Secara dibebasin maksudnya. Iya. Kalaupun nggak dibebasin, kita prinsipnya gitu. Ada keamanan, kenyamanan tetap dikembalikan seperti dahulu. Karena kan kondisinya sekarang kita menganggap ini nggak nyaman, ini nggak aman. Dengan kondisi tidak ada tembok sedangkan bawah itu udah 12 meter ke bawah gitu kan, udah bentuknya jurang.
Itu sebenarnya gitu. Walaupun memang oh Bapak masih lama Pak, 20 tahun lagi kan nggak jadi masalah gitu buat kita. Tapi nanti kita minta dibuatkan keamanan dan kenyamanan seperti sebelumnya yang kita alami di sana gitu. Dalam bentuk misalnya ada tembok, pembatas kan gitu kan. Itu bisa kok Pak permintaan kepada BUJT, Pak ya, kepada PUPR untuk misalnya Pak ya, Bapak tidak terkena gitu, saya nggak tahu Pak ya, pelok baru itu seperti apa ya. Misalnya tidak terkena juga, request Bapak itu bisa disampaikan kepada PUPR. Iya, makanya itu yang mungkin saat ini saya pikir kita bisa mendapatkan informasi itu gitu loh. Kalau seandainya bisa kan kita bisa langsung bertindak juga kan gitu kan. Kalau seandainya hari ini dapat informasi dari Ibu, oh Bapak nih di wilayahnya nggak kena nih Pak gitu, atau kena mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Nah kita pasti dari warga kan langsung bergerak untuk minta konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait untuk membuat tembok dan segala macamnya. Nah, terus izin Bang ya, izin juga ya Bu nyampein 1 tahun lalu kan saya ketemu dengan Ibu Eri ya. Nah Ibu Eri itu bisa mengumpulkan semua pihak yang terkait dengan pembangunan tol. Jadi misalkan kayak tadi Ibu bilang, saya nggak tahu tuh itu BUJT, tapi pada pertemuan itu Ibu Kakan itu menghadirkan semuanya. Jadi masyarakat yang bertanya kayak gini tuh bisa langsung dijawab Bu. Nah mudah-mudahan ke depan siapa tahu ada pertemuan lagi. Apakah misalkan Ibu mau ketemu di kantor atau mungkin ketemu di warga kayak waktu itu kan, kalau Ibu Eri kita datang ke kantor sekali, Ibu juga datang ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Jadi supaya warga itu nggak cuma ngomong angan-angan doang Bu gitu kan. Kalau misalnya Ibu datang langsung ke lokasi biar melihat langsung kan, oh sebelahnya ternyata udah jurang 12 meter, 14 meter, apakah kondisi kayak gitu nyaman atau tidak kan bisa langsung dilihat kan Bu ya. Nah sebenarnya juga itu dalam tanda kutip keresahan lain di luar dari informasi yang mungkin kedatangan 2 minggu itu ya. Nah itu juga meresahkan juga karena 14 meter di bawah gitu kan, sebelah kiri kanan udah galian kan. Nah itu juga perlu disampaikan kalau ada pihak-pihak, semua pihak datang kan jadinya langsung konfirmasi Bu. Nah makanya kan waktu saya datang ke rumah Ibu ini, semua ada Pak, BUJT, PUPR, kejaksaan itu datang semua nih. Betul. Bapak jauh nggak dengan beliau? Dekat, kita mau tinggal lurusin aja. Nah kalau misalnya Bapak ada mah kan bisa tidak mungkin formal pun kan, semua ada Pak, semua ada di sana itu. Makanya kan kami nih BPN mengkoordinir semua sektor yang terkait, kita ke lapangan seperti yang kemarin ini. Kalau misalnya kemarin Bapak ada, bisa langsung tanya kepada kami. Kami ini sekitar 30 orang loh Pak, rombongan sana rombongan ke sini untuk yang kajian sisa itu. Hampir 25 orang Pak. Karena dari dinas pertanian, dinas tanaman bangunan, dari kami, dari BPN, dari BUJT, PUPR, kontraktor, ada semua Pak. Ya sebenarnya karena memang kita tidak dapat informasi. Kalau dapat informasi pasti kita akan menanyakan langsung, oh ada orang BPN nih, datang kita kan. Saya ajak ke lokasi ya Pak. Iya. Ya kami kan gini Pak, startnya kan dari kantor kelurahan Pak. Ya dari kantor kelurahan ya. Kami kan mohon maaf tidak mungkin belum sampai ke, karena kan nanti offside kan. Nanti offside kan kalau misalnya. Nanti harusnya lurah memberikan informasi pada RT setempat. Ya kami secara institusi Pak ya, kami hanya bisa ke kelurahan Pak. Kalau dengan punya Bapak kan karena belum ada pelok, kami mohon maaf nggak bisa Pak. Kami nanti offside Pak, artinya kok Bapak nih nggak ada hubungannya. Sosialisasi duluan aja gitu ya. Kan, karena ini bahaya gitu kan. Karena kadang-kala tuh Bu, masalahnya tuh kadang-kadang muncul hanya karena komunikasi yang ternyata tidak sampai. Jadi kan kita kan sekarang dengan adanya komunikasi langsung, semua pihak yang terdampak jadi tahu kan, baik yang tadi masuk kategori penlok baru ataupun kategori yang penlok lama kan. Jadi kalau Bapak tadi bilang minta dikumpulkan semua, sangat bisa Pak. Nah iya. Sangat bisa, karena kemarin juga pada waktu kita cek ke rumah Ibu itu semua turun Pak. Jadi kalau boleh mah begitu ya. Jadi harapannya di penlok baru ada bidang-bidang kita. Ya, nanti Pak ini kalau menurut saya sih itu banget sebaiknya seperti apa. Kalau saya mungkin nanti kita nunggu penlok baru. Dari penlok baru kan kita akan semua proses tahapan ini akan kita tempuh. Ya mungkin kita nggak tahu. Kira-kira seandainya penlok baru itu keluar, kita dapat informasi dari mana? Apa kita proaktif bertanya? Ya, nanti kan ada ini Pak, ada sosialisasi. Ada sosialisasi. Ya, bukan cuma BPN Pak, semua. Berarti nanti seandainya penlok baru itu udah keluar SK dari gubernur, nanti ada pihak BPN yang datang ke kita. Kami ada pemberitahuan kepada kelurahan bahwa kami akan ada sosialisasi. Oh gitu. Ya, jadi nanti dari kelurahan yang akan menginformasikan
warga. Gitu aja. Jadi kami hubungannya kalau untuk di daerah mungkin hanya kelurahan. Nanti dimonitor aja di. Jadi dari kelurahan itu kemana lagi Bu kalau boleh tahu? Biar nanti mungkin masyarakat juga tahu. Dari kelurahan apakah ke RT RW atau dari kelurahan langsung kepada masyarakat? Warga langsung. Langsung. Sekali lagi kami tidak ada perantara. Nah, berarti dari kelurahan Langsung warga. Langsung. Kalau di kelurahan sendiri ada bidang apa Bu sebutannya biasanya? Namanya? Di kelurahan itu ada bidang apa Bagiannya yang apa? harus Subbagiannya. bisa diakses oleh warga? Biasanya kan gini Pak, pada waktu sosialisasi kan kita udah terlihat nih namanya anu A B C D gitu Pak. Jadi nanti di dalam undangan kami akan ada langsung nama katakanlah misalnya Bapak istri Pak ya bisa nyonya, kemudian X A B C, nanti ada Pak langsung nggak ke warga Pak sosialisasi itu, bukan ke RT RW, bukan, kami lewat lurah, Pak Lurah tolong ini kita sosialisasi mau di mana nih, misal mau di aula kelurahan, nanti tolong panggil warga yang terkena ini A B C D, tapi paling mungkin dari kelurahan juga akan survei ini atas nama siapa nih yang kena bidang-bidang ini, nanti kami akan ada sosialisasi. Maksud saya gini Bu, kan kalau di BPN kan ada bidang pengadaan tanah. Betul. Nah, apakah di kelurahan sendiri? Saya nggak ngerti. Oh, nggak tahu ya. Nggak ngerti. Kalau Pokoknya di kelurahan suratnya apa? ke kelurahan aja ya. Kelurahan. Oke, baik. Nanti Itu kelurahan mungkin bagian apa kita nggak tahu. Ya, nanti kita berarti tinggal klarifikasinya ke kelurahan berarti ya. Ya. Biasanya langsung Pak Lurah kok, biasanya kalau pengadaan Pak biasanya. Soalnya warga di sini dari awal juga saya tanya kan bingung juga, mereka mau tanya ke siapa bingung Bu. Iya, iya. Kasihan juga. Nggak ada, RT kan udah nggak ada. Nah, ternyata kan nggak ada. Ternyata emang nggak lewat RT Pak. Iya. Ternyata dari kelurahan langsung ke warga. Bahwa Jadi nanti kalau- mungkin prakteknya Pak ya, kelurahan mungkin tolong ngasih tahu RT supaya memberitahu warga mungkin Pak, mungkin. Karena gini, tempat Iya. saya kan bagian udah digusur. Iya, iya. RT-nya udah nggak ada, Oh, gitu RW ya. juga udah kena. Jadi kita itu emang udah pindah. udah nggak ada pengurus. Iya. Tapi berarti dari lurah langsung ke warga. Pak. Iya, Iya. karena ada 13 rumah itu nggak ada pengurus RT RW dan soalnya udah ditinggal, udah yang lain udah kena. Punya udah nggak ada Bu. Iya, berarti kan pada intinya kan warga juga harus tahu di kelurahan itu dengan siapa orangnya kan. Kalau kelurahan kasih akun. Iya, maksudnya ada orangnya namanya siapa kan? Kan kalau tadi kan dari BPN ada jelas tuh Iya. bahwa bidang ke hotline pengaduan. Nah, kelurahan kemana? Warga juga harus tahu kan? Betul. Ada namanya, ada nomor handphonenya kah? Yang bisa untuk ditanyakan. Berarti nanti selanjutnya dari sini juga warga bisa bertanya kepada kelurahan. Maksudnya itu Bu. Jadi kan ini kan nanti kan kita mengedukasi juga masyarakat lain nih. Jadi jangan, berarti kan ada hal-hal yang sebenarnya nggak harus tanya ke BPN, tapi bisa langsung juga tanya ke kelurahan karena ada memang prosesnya gitu kan Bu ya. Itu maksud saya. Tingkatannya mah. Ya kan jangan tanah sisa aja kita ke kelurahan, startnya dari kelurahan Bu. Pokoknya kita jadi poinnya pasti di kelurahan. Karena kami anggap Pak Lurah lebih tahu dengan warga. Itu aja sih. Ya itu sih. Mungkin Baik ya, mungkin sementara itu dulu ya. selanjutnya menunggu itu aja Bu. Terima kasih Baik. banyak. Mereka warga di sini pasti berharap untuk didatangi juga, Iya. untuk dilihat bersama. Apalagi kalau misalkan ya ini keresahan mereka yang tadi udah disampaikan terkait dengan udara yang sudah tidak nyaman, terus Ya, makanya itu saya bilang tadi kan? sempat saya sampaikan mungkin itu bisa jadi bahan ibu untuk Iya, untuk memfollow up ke SK Gubernur atau mungkin Pak Gubernur juga mungkin siapa tahu bisa melihat langsung ke TKP. Ya kan itu harapannya ya biar langsung lihat kan ke lokasi, artinya ya apa adanya, jadi kan bukan Iya, dibuat jadi gini Bu, ini warga. wilayah kita, ini udah bolong dengan ketinggian 12 meter. Di sini udah bolong juga, di sini juga udah rencana akan digali juga. Saya kemarin tuh pulang dari rumah ibu itu ya, langsung tuh ke tengah tolnya Nian Bu. Ke tolnya Nian, sampai tol Nian kita. Kalau dari Betul sampai kemarin masuk. langsung lurus ya. Iya. Kalau langsung lurus itu tahu di lokasi kita karena Apalagi penerangan kalau malam ya kan. Ya, gelap. Nah, itu penerangan itu kita kemarin swadaya Bu. Akhirnya kita masang pakai lampu tembak yang 1000 watt sama yang 500 watt karena dari pihak terkait nggak nyiapin penerangan. Ya, kalau ibu dekat dengan bapak. Aku Iya, yang di tinggal depan. Ya, di depan dulu, kita yang di belakang. Oh ya. Jadi bedanya ini di depan, maju lagi sedikit ke belakang. Oh gitu. Ini makanya saya bilang yang sebenarnya menyedihkan berdampak ini. banget kita. Kalau ibu Dari ini di depan masih suasananya Iya. masih bisa lewat enak. terus masih punya tetangga, Iya. masih Ini punya udah pengurus. ditinggal istilahnya. Nasibnya ini kasihan gitu loh Bu. Ya kan ya Bang ya? 12 rumah aja itu Bu. 12 rumah segitu tinggal 12 di rumah, situ. yang lain udah habis semua. Iya. Maksudnya kalau emang bisa dihadiri langsung, dilihat langsung itu mungkin ya nggak perlu kalau pakai. keresahan ibu-ibu sana, warung udah nggak ada ya kan, tukang sayur nggak lewat. Sampai kemarin mohon maaf
kita sempat yang tadinya langganan sampah gitu Bu ya, sampai akhirnya kita manggil dari luar bawa mobil, jadi bayar lebih berkali-kali lipat gitu kan, jadi hal-hal kayak gitu lah. Iya, Dampaknya banyak gitu loh istilahnya. Itu mudah-mudahan bisa ada pertemuan lanjutan Bu, kira-kira. Nunggu penlok Pak ya? Ya, kira-kira berapa lama penlok? Ya nggak tahu, gubernur tanya siapa. Berarti kalau saya bisa, ya. Ya udah Bapak gubernur aja cepet. Ya berarti kan bisa mention Pak Gubernur gitu. Iya. Ya kan dengan Pak Gubernur nih lahan di sebelah udah 12 meter gitu kan. Iya. Ya Bang ya. Ya gitu aja mungkin ya Bu. Baik. Ya, terima kasih mungkin ya. Kita Terima kasih semua. banyak Bu, Baik, kita ucapkan. sama Pak ya. Kami Pak atas nama BPN, mohon maaf mungkin kalaupun ada yang tidak tersosialisasi kepada masyarakat, mohon maaf. Ya mungkin ada berbagai payung hukum yang belum dapat kami sampaikan Pak ya. Kami mohon maaf. Jadi saya rasa mungkin dengan dengan pertemuan ini Pak ya, sekali lagi mungkin mudah-mudahan ada sosialisasi lebih lanjut. Kami ada di pengaduan, di WA pengaduan, silahkan nanti Bapak kalau akan ada informasi lebih lanjut. Pada prinsipnya kami open Pak ya, kami sangat terbuka. Kalaupun memang ada sangat transparan, tidak ada yang tutupin. Kami sangat transparan. Kalau ada hal yang mau dipertanyakan, silahkan. Ya mungkin terima kasih. Mohon maaf mungkin tadi penyampaian saya ada hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Tidak ada niatan yang tidak baik Pak ya dari kami. Sekali lagi prinsipnya, mangga silakan nanti Bapak WA kami Pak ya. Nanti di WA aja. Mudah-mudahan agak slow respon nggak apa-apa Pak ya.